Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sport 55. Nah, senang sekali tentunya saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua para sport lovers. Di episode kali ini kita masih akan sedikit membahas terkait dengan hasil pertandingan tentunya di AFF Suzuki Cup tahun 2020. Dan tentunya sebentar juga kita akan sedikit membahas terkait dengan keputusan Aguero begitu ya untuk pensiun di usia yang bisa dikatakan masih cukup muda untuk pesepak bola profesional. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Seperti biasa saya ditemani oleh Bung Fahmi yang akan sedikit memberikan analisa terkait dengan pembicaraan kita atau diskusi kita di segmen pertama ini terkait dengan Timnas Indonesia yang baru saja bermain melawan Vietnam dengan hasil 0-0. Nah, seperti apa analisanya? Kita langsung sapa saja Bung Fahmi. Halo Bung Fahmi. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bung Fahmi, seperti biasa ya. Kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia sekarang masih berlaga di AFF Suzuki Cup tahun 2020 ya, meskipun pelaksananya di 2021. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sekarang Indonesia berada di puncak klasemen. Tapi masih cukup riskan juga karena ada Vietnam dan Malaysia yang selalu berusaha untuk mengambil posisi Indonesia. Namun sebelum itu saya ingin sedikit kita membahas terkait dengan hasil pertandingan waktu Indonesia melawan Vietnam beberapa hari yang lalu. Menurut Bung Fahmi, bagaimana sih sebenarnya strategi yang diterapkan oleh Sinteyong? Apakah memang itu merupakan strategi yang cukup bisa diandalkan begitu untuk dijadikan sebagai line up ke depannya untuk melawan Malaysia? Saya lihat Sinteyong menurunkan line up itu sesuai dengan tim yang akan dilawan, Bung. Karena kemarin tim yang dilawan adalah juara bertahan yaitu Vietnam, maka komposisi pemain yang diturunkan kemarin saya rasa sesuai. Di mana memang line up yang di ini cenderung ke 5-4-1 saya lihat. Karena murni bertahan total, defense-nya all out defense yang mana sangat rapi. Bahkan sangat disiplin, walaupun ada beberapa kali hampir membahayakan gawang Indonesia, tetapi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam. Untungnya di situ, Bung. Kalau misalnya kita lihat ya, ada beberapa pemain yang tidak sempat bergabung. Salah satunya itu adalah bek andalan Timnas, Elkan Bagot, yang dimana harus mengalami menjalani karantina terlebih dahulu. Apakah ketidakikutsertaan Elkan Bagot di pertandingan melawan Vietnam kemarin cukup memberikan kayak efek begitu yang perlu dikhawatirkan di lini belakang Indonesia? Saya rasa kemarin kekhawatiran itu ada pastinya. Di mana lagi penjaga gawang yang waktu warming up sempat cedera ya. Hernando Hernando harus digantikan dengan Nadeo yang mana saya rasa awalnya kita agak cukup khawatir tidak adanya Elkan. Tetapi alhamdulillah semua itu bisa diatasi dengan maksimal dengan organisasi sistem permainan yang rapi. Bahkan walaupun ada sedikit beberapa kesalahan di lini belakang yang pemain Vietnam bisa meliak-liuk dengan fantastis, tapi finishing yang buruk bagi Vietnam itu bisa menyelamatkan beberapa kali gawang dari Timnas Indonesia, bahkan beberapa kali juga membentur lini belakang. Ini pertahanan yang sangat disiplin seperti inilah yang memang harus dibutuhkan ketika kita mencari satu poin, Bung. Kalau misalnya kita lihat, tidak bisa kita pungkiri, kita harus mengakui ya, penguasaan bola yang dimiliki oleh Vietnam cukup dominan dibanding Indonesia. Kalau misalnya kita lihat, apakah memang permainan Vietnam bisa dikatakan sudah beda kelas begitu dengan Indonesia? Kalau misalnya dilihat dari penguasaan bola dan juga bagaimana caranya dia memainkan bola kurang lebih 90 menit di lapangan. Saya rasa tidak bisa kita bilang, bahkan kita tidak bisa bentuk mata bahwasanya memang kita beda kelas dengan Vietnam. Karena terbukti dari segi pelatih, kita levelnya sejajar sama pelatih Vietnam. Tetapi dari segi komposisi pemain, memang dari segi level permainan, individu pemain kita jauh di bawah Vietnam. Itu tidak bisa dipungkiri. Dari organisasi 1-2 sentuhan sangat keteteran sekali Indonesia, bahkan membackup ketika memblocking pemain, satu orang pemain Vietnam harus ditutup oleh 2-3 pemain Indonesia baru bisa tercover dengan baik. Itu pun terkadang masih bisa lolos, Bung. Oke. Ini membuktikan
ya tidak bisa ini. Memang makanya sampai Sintayong harus merekrut Elkan Bagot yang notabene naturalisasi, yang mana pemain ini kan bermain di Ipswich Town yang mana di Liga 2 Inggris kalau saya tidak salah tim ini bertanding. Ya memang tidak bisa dipungkiri kita butuh suplai pemain naturalisasi untuk mengembangkan yang bisa ini ya, artinya memberikan sedikit angin segar gitu ya untuk pemain-pemain Indonesia. Dan kalau misalnya memang kita lihat skill individu juga mungkin sedikit lebih ya Vietnam dibanding Indonesia, meskipun mungkin kita dipenuhi oleh beberapa pemain-pemain yang bermain di luar juga. Tapi ya mungkin kalau dilihat secara keseluruhan ya mungkin timnas Indonesia masih kalah dari Vietnam. Tapi untungnya kita masih bisa mendapatkan 1 poin ya. Dan tentunya itu tidak menggeser posisi Indonesia di puncak klasemen. Dan seperti yang tadi saya sampaikan Bung Fahmi, bahwa posisi Indonesia ini masih cukup mengkhawatirkan karena bisa saja digantikan oleh Vietnam dan juga Malaysia, yang artinya masih berpeluang besar untuk menjadi pemuncak klasemen. Nah, kalau misalnya kita lihat di pertandingan selanjutnya ini kan akan melawan Malaysia ya. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa hari yang lalu waktu Malaysia melawan Vietnam, itu Malaysia sempat diberi skor telak juga gitu ya, cukup telak bahkan 3-0 ya. Nah, kalau misalnya dengan skor 3-0 waktu melawan Vietnam dengan Indonesia melawan Vietnam 0-0, apakah menurut Bung Fahmi ada peluang besar untuk Indonesia memenangkan pertandingan nanti melawan Malaysia? Saya rasa ada, Bung. Tapi perlu dicatat di sini juga Indonesia harus tetap waspada, tidak jumawa bahwasanya bisa menanimbang Vietnam kemarin. Tidak bisa dipungkiri kemarin banyak kayak Asnawi cedera, harus ditarik keluar. Betul. Terus ada beberapa pemain juga. Ya, Hernando juga ya. Semoga nanti bisa ikut main ya. Ikut main. Dan Kalau ini melawan Malaysia pasti Malaysia akan keluar bermain dengan habis-habisan, mau dia kalah ataupun menang ataupun imbang. Satu-satunya catatan Malaysia bisa lolos ke babak selanjutnya adalah dengan meraih kemenangan. Mengalahkan Indonesia harusnya ya. Jadi betul-betul dia akan maksimal nanti ya. Jadi mau dia bermain kasar atau bermain, intinya harus menang gitu. Harus menang intinya. Karena hanya itu. Ketika bermain imbang, maka Indonesia akan lolos dengan Vietnam. Saya pernah melihat di feed Instagram bahwa Malaysia itu mengkhawatirkan media Indonesia yang artinya selalu menyerang gitu ya. Netizen Indonesia pun selalu langsung menyerang gitu. Dan itulah salah satu ketakutan yang mungkin dirasakan Malaysia, takutnya nanti para pemainnya kena mental mereka dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin itu adalah salah satu strategi ya. Oke. Sebelum pertandingan. Ya, betul. Oke, untuk line up sendiri Bung Fahmi, apakah akan ada perubahan yang cukup signifikan atau hampir sama pada saat Indonesia melawan Vietnam nanti ya? Setelah ini apakah nanti pada saat akan melawan Malaysia? Saya rasa pasti ada perubahan strategi maupun dari line up sendiri pasti ada. Karena kemarin murni waktu lawan Vietnam mereka hanya mengandalkan pemain sayap, makanya mereka hanya menaruh seorang striker di depan, yaitu dengan memaksimalkan 2 pemain sayap. Makanya ketika Asnawi ditarik keluar, maka pemain sayap lainnya yang ditaruh, bahkan ada Yabes Roni harus masuk. Roni betul. Dengan mengandalkan kecepatan mereka itu bisa mengandalkan counter attack. Berarti bisa dikatakan bahwa Indonesia masih berusaha untuk mencetak gol gitu ya. Artinya bukan hanya bertahan saja. Tidak. Tapi memanfaatkan kesalahan. Tapi kemarin Vietnam sangat minim melakukan kesalahan itu, jadi tidak banyak peluang yang bisa diciptakan. Betul. Ketika lawan Malaysia ini pasti akan berbeda karena level Malaysia dengan Vietnam jauh. Dan ini harus dimanfaatkan Indonesia ya, biar bisa mengalahkan Malaysia. Harus betul-betul dimanfaatkan Indonesia lah gitu. Nah, kira-kira menurut Bung Fahmi skornya berapa nih untuk Indonesia Malaysia nanti? Saya rasa tidak perlu terlalu ngotot, cukup 1-0 dengan beban hati-hati aja Bung. Memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Malaysia itu sudah sangat memungkinkan, karena yang harus kita waspadai adalah ketika nanti semifinal, Bung. Ada Thailand dan itu sudah dipastikan lolos ya. Artinya tuan rumah pun lolos ya. Dan kalau misalnya nanti Indonesia menang melawan Malaysia, bisa dipastikan ya Indonesia bakal lolos gitu ya. Entah dia juara grup atau runner up, kita masih menunggu Vietnam juga melawan negara yang lain. Baik Bung Fahmi, itu sedikit
kayak pembahasan ya dan prediksi terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung nanti untuk Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini patut untuk kita saksikan dan dukung penuh ya, karena peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih sangat besar. Apalagi saat ini Indonesia masih menjadi pemuncak klasemen dengan selisih gol sangat tipis dengan Vietnam. Oke, baik, nanti di segmen kedua Sport Lovers kita akan sedikit membahas terkait dengan keputusan Kun Aguero gitu ya untuk memutuskan pensiun di usia yang masih cukup muda. Kalau misalnya kita lihat dari ini ya, dari usia pesepak bola profesional, tapi tentunya ini adalah suatu keputusan yang tepat menurut saya, karena takutnya nanti kan ini berdampak ke kesehatannya. Dan seperti apa pembahasannya nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sport 55.